kita mulai obrolan malam ini dengan memperkenalkan diri, terus sekarang kalian ngapain gitu kesibukannya? Selamat malam semuanya, Bu Lucky, Bu Tia, Bu Andin, and everyone. Thank you banget udah diundang. It's very nice to know that bisa ngelakuin ini. Jadi aku udah sekitar 1,5 tahun sejak lulus kuliah dan bekerja di 2 tempat hingga saat ini. Yang pertama, setelah lulus kuliah aku kerja di KSP. Dan setelah di KSP, aku sekarang kerja di DEPAL. KSP itu government institution, kantor staf presiden, dan setelah itu di DEPAL research organization. Gitu. Sampai sekarang masih di DEPAL saya. Sebenarnya baru pindah sih per tahun ini, awal tahun ini ke DEPAL. Wah, menarik banget kamu pernah kerja di kantor staf kepresidenan, ngapain? Boleh tahu nggak? Di bidang ekonomi. Jadi aku kuliahnya memang ambil ilmu ekonomi, dan itu setelah kuliah, beberapa bulan setelah kuliah, itu dilanjut ke KSP di Kedeputian Perekonomian khususnya. Gitu. Terus di sana banyak sih, jadi portfolionya lumayan bermacam-macam, tapi mostly it's about perekonomian Indonesia. Ada banyak policy, banyak belajar tentang policy juga. Gitu. Oh wow, ekonomi makro berarti ya? Ya, kebanyakan ekonomi makro, benar. Oh, menarik Lagi sekali. Dulu kuliahnya di mana? Di Gajah Mada. Oh, di UGM. Oke, makasih Aisyah. Yuk lanjut, Sasti. Selamat malam semuanya. Nice to see so many familiar faces. Setelah dari Kembang, aku lulus kuliah akhir 2019. Jadi graduated for about a year-ish now, 2 months, a year and 2 months. Dan since then aku kebetulan karena COVID juga langsung mulai, like immediately right after that, aku langsung praktek ya, Ses, ya? Langsung terjun ke arah sana. Langsung terjun. Yeah. So the first job opportunity that pops up is it's COVID as well. So COVID is an opportunity for you. Yeah, it's so weird. Everyone was like, it's a tragedy for so many. Cuman for me, it was like, hey, this is the start to my career. So dari COVID itu aku jadi laboratory coordinator karena kebetulan processing samples-nya, and a lot of that requires people who's familiar with research dan lab practices. Jadi karena aku juga sebagai lulusan biomedicine, jadi aku I was a lab coordinator for about 10 months. Terus sekarang aku di scientific affairs. I've moved on from that, so I'm in scientific affairs for another company, an in vitro diagnostic company. I just started, I think like me and Aisha started our new jobs about the same time. Selamat untuk pekerjaan barunya. Terima kasih. So I think that's exciting, kayak baru mulai juga. And scientific affair harusnya menarik sih. Yeah, it is. It's really great, kayak aku akhirnya bisa belajar, maksudnya belajar disease states-nya macam-macam, apalagi di Indonesia gitu, going around the landscapes and whatnot. It's really fun. I can see the sparks in your eyes. That's good. I hope my boss can see it too. Oke, lanjut. Siapa nih? Habis Asti? Kirti. Oke. Aku sama Aisyah, baru lulus sekitar 1,5 tahun yang lalu. And I'm like 1 year and about 8 months into my first job ever. Itu aku dari magang sampai sekarang lanjut kerja di situ. Aku jadi sebuah agency advertising sebagai junior art director. Oh wow, seru sekali. Itu sesuai dengan latar belakang kuliah kamu?
Iya, aku kuliah ambil desain grafis sebenarnya. Nah, waktu magang di situ, aku magang sebagai desain grafis, tapi terus ditawarin untuk nyoba, junior art, 'cause, sebenarnya role-nya agak beda gitu, desain grafis dealing with a lot of visuals dan segala macam, sedangkan art directing lebih ke ideas dan presentations dan gitu-gitu sih. Jadi I took that opportunity and tried Oke, udah something new. ngerjain proyek apa aja? Aku kebetulan megang brand otomotif, Mhm. which is something I know nothing about, kayak nyetir aja nggak bisa. So it's been interesting sih, banyak banyak banget project dari brand itu yang aku kerjain, dari campaign, digital sampai BTL juga ada. Oh, wah seru sekali. Nah, Hilmi ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, semua ibu-ibu yang saya hormati dari perwakilan dari SD Kembang, Sekolah Kembang, dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Hilmi Bravianto Kartono, angkatan pertama dari SD Kembang, juga dengan teman-teman angkatan pertama dari SD Kembang. Ya, saya sampai sekarang masih terus berjuang di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, masih menimba ilmu, masih belum bekerja, tapi ya masih dalam tahap-tahap akhir. Insya Allah sudah mulai menyusun skripsi, walaupun baru judul ya, tapi sudah mulai menyusun gitu. Itu langkah awal yang sangat baik, Hilmi. Langkah pertama, langkah pertama. Betul, betul. Nah, iya sih, saya dari SD Kembang melanjutkan ke SMP Al-Azhar Pusat, melanjutkan dari SMP Al-Azhar Pusat ke SMA Al-Azhar Pusat, lalu setelah itu masuk ke Fakultas Kesehatan Masyarakat UI tahun 2015. Oke. Terima kasih Hilmi, pejuang skripsi kita. Yes, berjuang terus. Oke, lanjut ya, terakhir berarti Kesya, silakan. Aku sekarang kerja, langsung ngomong aja ya. Iya, boleh. Dari Mei tahun lalu. Mei tahun lalu aku mulai kerja, lulusnya baru Maret tahun lalu dari Jepang, Ritsumeikan, Kyoto. Kebetulan memang udah pulang ke Indonesia dari Januari tahun lalu, karena mau kawinannya temen gitu, tapi ternyata ada COVID, jadi nggak bisa balik. So all of my things masih di situ, masih di Jepang sebenarnya. Teman-temanku pada nampung semua, ribet deh pokoknya. Wah. Dan what I do, so I was studying ini kan international relations, tapi sekarang malah jadi di management consulting yang nggak ada hubungannya, cuma hubungannya adalah bertemu orang-orang dari negara-negara lain, tapi ilmunya beda banget sama yang aku pelajari sebelumnya. Tapi kebetulan aku enjoy sih, sampai sekarang masih betah. Kuliah seru, kuliah sempat di Jepang, Kyoto, terus juga exchange ke Swedia. 1 tahun itu aku memang kena fokus di tesis aku, graduation thesis, skripsi, karena bahas tentang gender studies mostly. Jadi saya pikir kayak negara yang pas untuk belajar gender adalah somewhere in the Nordic area. Jadi saya pilih Swedia. Itu menarik sih. Jadi untuk belajar HI juga, tapi dalam dari spectacles beda gitu, dari bukan Asian anymore gitu. So it's been a ride, tapi ya sekarang sih di rumah aja. Kerja doang sama sakit pinggang. Oke, terima kasih loh untuk reviewnya, untuk kabar-kabarnya dari kalian, update-nya. Dari Bu Tia sama Bu Andin mungkin mau juga mengupdate anak-anaknya ini, kalian sibuk apa sekarang? Sibuk di Kembang tentu saja ya, untuk yang kesekian tahun gitu. Kayaknya Kesibukannya siklusnya masih sama. itu lagi. Kesibukannya masih sama, iya betul, nggak jauh beda ya. Oke, nah semua udah masuk dunia kerja. Mana rasanya kerja? Apakah ini sesuai dengan bayangan kalian dulu waktu
waktu belajar, waktu masih kecil gitu atau SD kan dulu cuman denger aja, nanti tuh kerja gini loh, nanti kerja gini loh. Atau kalian ada nggak kayak celetukan-celetukannya Bu Andin atau Bu Tia yang menurut kalian tuh kayak kalian masih ingat, terus itu berhubungan dengan skills atau dengan kerja gitu? Oh, kalau masih ingat hebat sekali loh. Kita aja dulu Pak ya Bu Andin ya. Kalau buat aku sebenarnya lebih ke my job has to do a lot with presenting gitu-gitu. Jadi waktu masuk ke pekerjaan dan kayak dituntut untuk melakukan itu sebenarnya nggak kaget dan udah biasa karena dari SD kita udah dituntut untuk bisa presentasikan hasil riset dan hasil ngide kita gimana secara runut gitu. Itu sangat sangat helpful, itu sangat menjadi bekal banget sih buat saat di kantor gitu sekarang. Jadi kayak nggak perlu belajar dari nol lagi, public speaking skills dan gimana caranya menyampaikan ide dengan runut gitu, terstruktur gitu. Karena ternyata nggak semua orang bisa gitu, tapi kita dari Kembang udah dibisakan tuh, bersyukur banget sih. Jadi waktu ketemu itu di pekerjaan itu, oh ya, thank God I learned this already in Kembang. Oh wow, jadi skills dari kebiasaan dari SD ternyata bermanfaat juga ya sampai ke dunia kerja ya. Itu banget sih. Oke, ini menarik karena ada alumni yang kemarin tuh aku ngobrol sama angkatan 6 bilang persis sama bahwa salah satu skills yang berguna adalah udah biasa tampil gitu. Jadi kalau yang teman-temannya sampai cemas, sampai anxiety, ya dia santai aja gitu, orang udah biasa gitu tampil terus gitu di mana-mana selama di SD. Kalau yang lain gimana? Ada nggak pengalaman kalian waktu SD yang sekarang ternyata applicable banget di dunia kerja? Memang setuju banget seperti yang sudah dibilang oleh Kirti ya, karena sejak dari SD kita sudah diasah untuk tampil, diasah untuk mengkritisi sesuatu, diasah untuk be confident in yourself. Dan ternyata karena sejak dari dulu saya sering bacot ya gitu, maksudnya suka banyak ngomong gitu, ternyata itu bisa dirubah menjadi hal yang menguntungkan buat saya dan juga untuk sekolah saya pada waktu itu ya. Karena saya ingat sekali dulu saat saya lulus dari Kembang SD kelas 6 lalu masuk ke SMP kelas 1, itu saya langsung dilatih oleh guru bahasa Inggris saya untuk ikut kompetisi speech atau kompetisi pidato dalam bahasa Inggris. Lalu saya baru ngeh gitu kayak, oh ternyata ngomong itu bisa menghasilkan sesuatu ya, menghasilkan suatu prestasi gitu. Ternyata walaupun saya cuman cuman ngomong doang gitu. Lalu setelah itu saya dimasukkan ke tim debat di SMP juga, lanjut ke SMA, lanjut sampai universitas sebelum saya cuti gitu. Saya juga ternyata berbicara dalam bahasa Inggris, percaya diri, dan semua nilai-nilai yang ditanamkan di SD Kembang itu sangat positif sekali dan sangat bermanfaat untuk saya gitu. Saya baru menyadari itu. Oke, jadi poin berikutnya adalah public speaking dan English speaking ya. Ini berbahasa Inggris ini sungguh misteri loh Bu Luki menurut saya ya. Anak-anak Kembang itu kan berbahasa Inggris dengan sangat alami gitu, lancar sekali, santai gitu. Padahal kita justru sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Itu sampai sekarang loh ya Bu Andin ya. Yeah. Sampai sekarang gitu dan sering sering dibanding-bandingkan jadinya gitu. Juga pernah ditanya sih waktu SD itu sekolah internasional atau bukan gitu. Bukan. Cuma suka aja ngomong. Iya. Itu mungkin ya, suka ngomong kali ya. Iya, dan kita cuma bersepuluh kan, jadi kayak semuanya kalau ngomong kedengeran. Waktu ngajar rasanya bersepuluh nggak ibu-ibu? Kalau yang ini sih bersepuluh lebih dikit lah. Ya. Oh gitu ya, 10 lebih dikit. Kalau yang satu lagi kan 25 ya Bu Andin ya. Yang 9 rasa 25. Ya, 9 rasa 25. Tapi kalau tadi Hilmi cerita waktu SMA ikut debat segala ya, saya ingat dulu tuh Hilmi memang kerjaannya tuh berdebat terus. Nah biasanya tuh sama Sasti atau sama Aisyah itu pasti ribut terus lah, mereka dua kubu, ya pokoknya selalu bertolak belakang.
mengasah pembicaraan. Iya. Masih ingat nggak apa? Kayaknya Masih nggak. ingat nggak ada topik apa gitu yang kalian pernah debatkan sampai seru? Enggak sih sebenarnya. A lot of it, I think if I had to look back into it was nonsense. Like what? Tapi kayak sebenarnya speaking of languages, although kembang itu emang bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Indonesia, dan Bu Yaya juga dari dulu tuh selalu emphasize on try to speak proper bahasa. Jadi kayak slang kayak gue dan lo is not acceptable. Like what is that? Dan itu ke bawah sebenarnya, like a job interview that I had like a couple months back, I accidentally spat out the word fantastis. Nobody says that in real life. And you could tell like dari yang my interviewers like, yeah, okay, jadi lanjut. I think dari kembang aku, if I look back in on it, I don't think like skills wise that I pick up itu aku bisa ingat, tapi all I remember was being in kembang is just like such a wholesome experience yang aku kerjanya masih bawa-bawa sampai sekarang. Like every time like aku ngomong sama teman baru atau sama kayak every time I meet new people, there's always some little thing that I would bring up in about kembang. Like nobody di kelas 2 SD nonton My Fair Lady with Audrey Hepburn, with Bu Yaya. Nobody does that. That's really weird. Dan sebagai kayak satu sekolah who does that, it's kayak there's some certain pride that I have about it. Oke, thanks Asti. Wah, udah mulai mengungkit memori My Fair Lady, Audrey Hepburn nonton. Ya, aku rasa sih di sekolah lain juga nggak ada sih ya. Sebenarnya yang menarik sih menurut aku, atau sama Bu Andin juga berpikir sama kita sebagai guru muda waktu itu ya. Kita kan pada dasarnya lebih banyak coba-coba gitu ya. Dan yang menarik dari kelas ini adalah diajak apa aja, ayo. Nah, diajak presentasi, mungkin sebenarnya emang nggak ada sih ya pelajaran atau apa tuntutan itu gitu. Tapi kalian senang ngomong, senang cerita, ya udah yuk diajak cerita, senang juga gitu kan, ya akhirnya jadi lebih baik memang gitu, jadi lebih runtut segala macam. Dan iya Bu Yaya memang kan menekankan kalau bicara harus bisa runtut gitu dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris gitu. Jadi ya lama-lama terbentuk. Jadi sebenarnya kayak makanya saya bilang kembang jadi kayak gini tuh karena kalian sih gitu. Ya standarnya udah ada sejak angkatan 1 ya, agak serem ya sebenarnya Bu Luki ya. Oke, tadi udah Asti, Hilmi, Kirti, Aisyah, apa kenangannya di Kembang? Banyak Bu. I actually wanted to add to Asti's point yang nonton film bareng-bareng di perpustakaan. Itu tuh kita bersepuluh doang kan, dan ruang perpustakaan tuh dulu masih yang di depan, di dekat tempat Bu Yani dulu, dekat kolam renang, yang sekarang udah bukan kolam renang bahkan. Di sana ruangannya kecil banget, kita bersepuluh, terus ada banyak bantal-bantal dan kayak super cozy gitu loh. Jadi to be perfectly honest, aku tuh memoriku di Kembang tuh susah banget diartikan sebagai memori belajar. It's more like memori kayak just hanging out with the people that I'm really comfortable with all day. For like 6 years, which is like really weird because it is a school kan. Tapi it doesn't really come across that like that. Jadi apa ya, yang aku selalu ceritain ke teman-temanku atau ke keluarga aku sampai sekarang tuh belajar di Kembang tuh unik, kesempatan yang unik banget, bisa kenal sama 9 orang dan ibu guru, bapak guru yang sedikit banget jumlahnya, tapi settingnya sangat-sangat unik gitu. Itu secara garis besar itu sih. Tapi I think apa yang aku ambil dari Kembang itu juga is that there is always a lot of ways of doing things. Jadi kayak cara aku belajar di Kembang itu beda banget sama cara teman-temanku belajar di SD mereka. Lalu teman-teman kuliahku gitu ya. Aku ingat banget ada satu pelajaran sejarah, especially the way we would do it tuh role play. Dan itu yang ideal banget karena kita bersepuluh doang. Jadi masuk akal kalau misalnya ada kelas yang 40 anak kan susah role play-nya ya. Jadi kita bersepuluh tuh nge-role play pembuatan proklamasi atau apa ya, just correct me if I'm wrong guys, tapi aku lupa apa.
something about kayak zaman-zaman OTW kemerdekaan, terus kita Sumpah Pemuda, betul Butia. Jadi itu di role play kan. Terus cukup naifnya pas aku SMP, aku ngobrol sama teman-temanku, I found it weird that they didn't do that gitu. Ternyata mereka nggak ada yang role play gitu. Kayak okay, so that was just me and my 9 other friends. Tapi but that's what I learned sih. There's a lot of things, a lot of ways you can learn something, a lot of ways you can do something, dan itu kayak ketarik sampai kerja juga. Is that there's a lot of ways to to write a report, a lot of ways to send a document, and there's just no one saklek way of doing things, and I think that's really nice. Oke, ini menarik sih, a lot of ways of doing things gitu, karena itu kayaknya juga masih melekat sampai sekarang ya di Kembang ya. Kita guru-guru juga tidak pernah saklek bilang kamu harus caranya begini gitu, tapi dan itu masih dilakukan. Kamu kalau misalnya mau belajar ini ya ada berapa cara, kayak sesimpel penyelesaian matematika ya Bu Andin ya. Ya. Tapi kalau dulu Bu Luki, bukan kami yang bilang ke anak-anak, oke, ini caranya ada berapa, ini silakan. Tapi kami buka, oke, kita akan belajar ini, menurut kalian apa yang bisa kalian lakukan gitu sih. Mereka akan datang dengan segala macam ide. Jadi sebetulnya memang kami nggak ngajar kali dulu ya Bu Tia ya. Mungkin kayak Aisyah bilang, Aisyah juga nggak ada memorinya, bukan memori belajar, tapi kayak hanging out with friends dan orang-orang dewasa yang menyenangkan mungkin gitu ya. Really, comfort zone. Comfort 6 zone. years of like hanging out with my comfort zone. Just Oke. Ya. Kesia, silakan. Apa memori kamu di Kembang? Banyak. Kayaknya pas SD tuh memori yang rent free itu cuma SD deh, habis itu udah lupa. Critical thinking I think. Itu kayaknya udah diajarin banget, jadi kayaknya anti mainstream dari SD gitu. Kayaknya sampai kuliah tuh kalau nulis paper, kalau misalnya nggak original, though nggak ada yang original anymore sih, tapi kalau nggak ada a sense of individuality tuh kayaknya tuh salah gitu. Maksudnya dari dulu tuh diajarin untuk speak up dan punya pendapat sendiri sih, I think, and it really helped me doing consulting juga gitu. Kalau misalnya, I want them to hire me because I'm different, because I try to see this case from different perspectives gitu. Yang dari SD juga udah diajarin. And activism juga, kayak waktu itu yang membekas pas kelas 2 Butia deh, yang tentang environment, itu membekas banget. I really love projects gitu, kayak I like having my own thing. Jadi kayaknya itu sih yang kebawa sampai sekarang sih. Dan as much as we are kayak a team gitu, guru-guru dan murid-murid juga, aku senang aja sih kayak ngerasa heard gitu. Kayaknya itu sih yang dipelajari, untuk saling mendengar, untuk be critical about everything gitu, dan nggak ngambil perasaan gitu, karena aku kan orangnya baper aslinya kan. Kalau misalnya argue sama Hilmi kan suka sebel gitu, kayak aduh gitu, apalagi pemikirannya bisa beda gitu. Tapi itu menyenangkan. Sama yang membekas nih, sama dulu tuh kelas SD yang menurut aku beda adalah kelas agama sih, yang benar-benar memulai kesukaan aku terhadap teologi. Menurut aku tuh menarik banget karena pemikiran jadi terbuka, karena you can believe in whatever we believe, tapi to put religion as something yang nggak memisah-misahkan gitu, as something very sacred instead of something like you're a Muslim, you're a Christian or whatever. Tapi dari kecil tuh kita belajarnya jadinya lebih teoritis gitu, tapi at the same time the teachers also told us to show your mukena, show your your salib or whatever, kayak you have that a sense of community juga, bahwa di Indonesia memang kita orang-orang beragama gitu loh, tapi jadinya kita belajarnya di sekolah, dan menurut aku tuh very unique.
dan kebawa banget sampai sekarang. Itu sih. Aku ingat sekali kelas ini yang pernah berdiskusi, berdebat, literally berdebat. Apakah tepat atau tidak ya kalau negara itu hanya mengakui 6 agama? Dan berdebat ini, ya antara iya dan enggak, itu mereka benar-benar ngomong, dan aku kayak, hei ini kelas 5 bukan ya gitu. Kalian ingat nggak? Nggak ingat pasti ya ngobrol-ngobrol doang. Tapi itu sekarang terjadi lagi Bu Luki di kelas 5 yang kemarin, karena mereka Oke. Udah 12 tahun berlalu belum, Bu? Udah 12 Udah, ya? tahun kan sama ya, Satu ya sio kira-kira ya? sih ya. Enggak beda-beda dikit. Dia 11 tahun lah kali ya. Tapi itu kejadian lagi gitu sama angkatan yang sekarang. Jadi ya memang itu masih sama kali ya. Iya, Just moga-moga reading ya. about religion sounds like a normal Monday for us. Iya. Oke, Nyoman. Nyoman ada di situ. Iya, ada, Bu. Hai Nyoman. Iya. Halo, Bu. Salam kenal. Jadi boleh cerita Nyoman sekarang sibuk apa? Aku sibuk ngejar laporan buat SPT bulan depan April karena perusahaan-perusahaan terakhir tuh lapor bulan April dan aku kerjanya megang stok untuk perusahaan-perusahaan. Oh, berarti di consulting kah atau di konsultan atau di mana sekarang? Iya, di konsultan. Oh, di konsultan. Oke, konsultan pajak atau keuangan secara umum? Dia campur sih. Jadi ada yang ngerjain dua-duanya, ada yang ngerjain salah satunya. Oke, ini sesuai sama latar belakang kuliahnya Nyoman dulu? Enggak, kebetulan aku baru kuliah bulan ini, awal bulan ini. Oh, baru kuliah awal bulan ini. Oke, di mana? Di Universitas Pamulang. Oh, oke. Semoga lancar ya kuliahnya. Terima kasih ya, Bu. Oke, boleh cerita nggak apa nih yang paling berkesan buat Nyoman selama sekolah di Kembang? Kebersamaannya sih yang jarang aku temuin. Oke, masih ingat nggak atau ini mungkin kegiatan-kegiatan yang menarik yang dilakukan waktu SD masih ada yang diingat? Aku ingat kita suka menghabiskan waktu di aula bareng-bareng dari olahraga, masang gambar serta karya tulisan di aula SD yang aku nggak bisa lupain itu. Soalnya di situ juga banyak kegiatan kayak menari, terus buat pentas, semuanya di situ. Oke, aula memang dari dulu ternyata pusat kehidupan Kembang ya. Udahlah tempat kita yang gede satu-satunya di aula. Bahkan dulu pusat kita kehidupan, Bu. Makanya jadi pusat olahraga kehidupan. sendiri ya. Suka ngarang-ngarang olahraga sendiri. Suka ngarang olahraga sendiri. Ada Basti, baseball kasti kan digabung. Oh ya, apaan itu baseball kasti? Coba diceritain, Kristi. Lupa kayaknya itu ISD yang bikin sepertinya, I think. If I'm not wrong. Oh gitu. Hal-hal yang kita ngarang-ngarang sendiri di situ, even bikin bikin play dulu waktu kelas 2 SD. Aku ingat kita bikin tiba-tiba out of nowhere gitu waktu jam istirahat kita bikin play soal burung-burung, terus kita cut out like paper wings gitu, terus kita tempel di sini, terus kita kayak fly in the aula. Kayak nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang apa. Dan nggak ada yang ngelarang ya? Iya, betul sekali. Wah, oke. Wah, bagus nih untuk membuka percakapan kita berikutnya tentang momen bahagia kalian di Kembang. Ya, aku yakin banyak banget sih. Harus pilih salah satu nih. Harus pilih salah satu atau pilih salah 5. Wah, jangan. Nanti nggak selesai-selesai kita ngobrolnya. Tapi nggak apa-apa, tadi Kirti sudah membuka dengan bagaimana kalian mengarang olahraga sendiri, terus bebas main gitu, nggak ada yang ngelarang. Yang mana juga masih dilakukan sampai sekarang. Kalau yang lain apa nih momen bahagia kalian atau yang lucu gitu atau yang nyenengin lah selama di Kembang? Momen yang sangat bahagia menurut saya. Akan tetapi saya
karena saya, Kevin, Scott, dan Adit itu adalah minoritas, pasti mayoritasnya adalah yang perempuan, pasti kalau kita voting, itu pasti yang cowok pasti kalah. Dan selama 3 tahun berturut-turut, itu pasti kita pentasnya High School Musical. Dan itu saya sangat muak atas itu. Nah, momen bahagia saya adalah ketika akhirnya di kelas 6 pentasnya bukan High School Musical. Itu saya sudah sujud syukur tuh. Itu adalah kalau nggak salah itu Laskar Pelangi. Iya. Itu saya sujud syukur karena akhirnya alhamdulillah akhirnya bukan High School Musical. Dan itu sebagai penutup ya, karena kan itu kelas 6 terus kita pisah gitu. Itu momen paling bahagia saya Kembang sih. Jadi ada itu. Emang High School Musical 3 tahun? Iya, kan ada High School Musical yang pertama, yang kedua, ketiga. Nah, itu kan keluarnya kan ber-1 tahun, jelangnya kan selisihnya kan 1 tahun gitu, 1 tahun gitu. Bahkan High School Musical yang ketiga kita nontonnya di teater, di bioskop. Saya masih ingat itu. Itu saya hampir ketiduran atau I almost died of boredom. Tapi ya sudah nggak apa-apa lah, saya jabanin aja gitu. Lagi pula nontonnya kan gratis atau nggak gratis ya, aku lupa deh gitu. Terus setelah itu disuruh nonton Twilight lagi, itu juga it's a whole another story gitu. Jadi ya sudahlah. Tapi itu momen bahagia. Also we had to listen to your Kofi Annan fan fictions, remember? Like that was what we had to endure. Ya sudahlah, berarti betul kita sudah fair and square ya, sudah itu. Oh my God, zaman Twilight dulu ya. Gak apa-apa loh, dibuka aja mic-nya, kalau kalian mau ketawa aja. Kocak banget zaman Twilight-nya sampai sekarang. Terus ini pas Da Vinci Code keluar. Wah, tuh dia tuh. Kalau perpustakaan nyari peta itu Bu, nyari atas. Betul. Kalau nggak salah saya masih ingat proyek terakhir bahasa Indonesia disuruh membuat kayak karya tulis. Itu saya ingin membuat tentang Star Wars kan. Terus kalau Aisyah ingin membuat tentang Mona Lisa, Sasti membuat tentang apa? Kalau Adit membuat tentang Benny and Mice gitu. Yeah. Saya bilang, saya suka Star Wars, saya bikin Obi-Wan aja. Terus tiba-tiba saya bilang, saya bikin tentang 9/11 aja deh. Gitu, soalnya saya dapat bukunya September 9/11. Oh, ini kayaknya bagusnya kalau diangkat dari itu. Saya kasih ke Butia, Bu, gimana Bu? Kalau menurut Ibu, terus Butia kayak awkward banget, bilang, mending jangan deh. Untuk anak SD kelas 6 membuat karya tulis tentang serangan September 19, jangan. Mending jangan. Kamu Star Wars aja. Kamu suka Star Wars kan? Gitu. Bener nggak Buti ya? Sebenarnya nggak inget loh bagian yang 9/11 itu ya. Tapi aku ingat gini, kayak kelas ini kan emang suka memperdebatkan topik-topik hangat gitu loh Bu Luki. Terus kadang-kadang suka nyerempet yang nggak tahu, kalau di luar mungkin kayak belum tentu bisa diterima, kalau di kelas kita kan aman-aman aja ya gitu. Jadi kadang-kadang suka iya nggak ya gitu. Bagaimana dengan mayoritas? Bahagiakah kalian nonton High School Musical sampai 3 kali? Sampai hafal setiap line-nya Bu Luki. Pastinya. Kemudian bisa berperan sebagai gurunya, kemudian siapa muridnya gitu, istirahat apa itu. Ya isi kelasnya begitu. Oke. Terus saat yang perempuan main, yang laki-laki ngapain? Ya sibuk sendiri aja. Kirain sudah jadi figuran. Kevin makes a great Troy Bolton. Yeah. I mean, sorry, Yomi. Tapi lebih seringnya sih aku ingetnya cowok-cowoknya juga kita tarik ikut kan. Mungkin Hilmi bisa bisa setuju dengan ini. Jadi most of the time mungkin karena kita bersepuluh doang kali ya. Jadi kalau misalnya mainnya misa-misa tuh juga sepi gitu loh ujung-ujungnya. Jadi apapun yang kita lagi into itu tuh di-share bersepuluh gitu. Dan I think it's pretty fair and square karena for some reason aku bisa lumayan hafal jalan ceritanya Death Note tanpa pernah baca atau nonton Death Note, hanya karena dengerin Kevin nggak tapi hanya karena dengerin Kevin cerita ujung ke ujung tentang Death Note. Jadi ya cukup fair lah I think. Wow. Iya betul ya dulu ya. Imbang.
Setiap hari Death Note ya, pas lagi zaman Dulu itu kita ya, suka main kelas 6. X-Men. Iya, itu Nah, juga. betul. Again with the role plays. Itu yang kayaknya ini deh, konsensus. Itu semua Iya. suka deh kayaknya. I hope ya. I think really Betul. did enjoy that one sih. Karena semuanya bisa ikutan main gitu. Iya, karena tokohnya banyak, terus Apa kan ya? itu cukup ini Ya. ya, netral ya sebenarnya mainannya. Yeah, Masih also, ingat siapa jadi Hmm. siapa? Miss Magneto. really? Iya, betul. Kevin Wolverine, itu yang jelas kayaknya. Kalau atau nggak Captain America, aku lupa deh. Ya. Kita banyak belajar. Aku banyak belajar tentang itu dari teman-teman, bukan dari bener-bener nonton filmnya atau baca bukunya. Banyaknya dari dengar terus jadi ikutan. Jadi, ya. Semuanya yang kita into tuh kita share bersepuluh gitu itu. Wow, sungguh ini ya. BFF banget ya bersepuluh. Masih ingat nggak nama angkatan kalian? Udah ada nama angkatan belum 10 zaman seru. kalian? 10 seru. 10 seru, oke. I remember kita dulu tuh suka baca, go around and read the 11th hour book and recite things from Right. Oh my gosh. Wait, that book is amazing though. Yeah. Where did you Yeah. get it? Kayaknya tiap kali if I run across it again itu pasti langsung kayak oh my god, trip down memory lane. Tiap kali kita baca buku itu, there's always like little hidden clues that we find each and every single time. Gak pernah kayak gak bosen. Itu buku kayaknya udah rusak deh. 11th Note. That's the mouse, right? Yeah, the mouse. Yeah. Nice, ya. Di perpustakaan kan bukunya ya? Masih Iya. Wah, kalian nih ini ya sungguh beragam ya minatnya dan kegiatan yang dilakukan. Dan semuanya kerjainnya bareng. Ya, semua dikerjainnya bareng gitu. Bener kata Nyoman tadi, kebersamaan. Iya. Semuanya sama-sama. Apapun yang dilakukan bareng aja semuanya. Kalau melihat Kembang sekarang, bagaimana pendapat kalian? I heard that Kembang gonna make program yang setara SMP. It was really exciting for me, walaupun kayak ya nggak kebagian gitu ya, tapi kayak it was what all of us wanted at that time waktu kita masih SD gitu, pengennya ngelanjut ke SMP di Kembang gitu, and to know that it's finally realized gitu dengan idealisme dan ajaran-ajaran yang Kembang yang akan diteruskan ke SMP, I think that's really wonderful and exciting. Cause ya kayak tadi Aisyah bilang, proses belajar di Kembang tuh unik banget kan, and I think everyone deserves to experience that, whether di SD atau SMP. Menurut kalian nih, apa yang masih bisa Kembang lakukan, atau yang dulu ada, terus pengennya kalian tuh hal itu tetap ada atau diadain lagi di Kembang? Kalian mungkin sebagai angkatan perintis ya menarik sih, karena mungkin ada hal-hal yang dulu dilakukan, terus menurut kalian tuh ternyata baik, ternyata menarik, karena dari obrolan tadi tuh ternyata banyak banget ya sebenarnya hal-hal menarik yang mungkin jadi pengingat juga buat guru-guru, ini loh yang Kembang banget. Aku ada kayaknya, I'm not sure sekarang masih ada apa enggak, atau mungkin udah take on a different shape. Tapi dulu tuh ada pelajaran living values, I think it was called. Jadi itu pelajaran yang nggak ada materinya, nggak ada teorinya, nggak ada bukunya. It's basically just living values gitu, kayak values in life yang that are good, that it how to be a nice person, how to be a good person aja gitu. And the way kita belajar tuh juga unconventional of course, tapi I think a lot of lessons yang aku bawa sampai sekarang, values yang aku bawa sampai sekarang, for example kayak to listen to other people, to respect, untuk membuka pikiran, itu a lot of things yang aku belajar tuh dari living values itu. I'm pretty sure nggak banyak SD yang menerapkan itu. Kalau misalnya ya pun mungkin it's a different form, tapi itu sesuatu yang aku rasa really worth keeping atau maintaining. Wow, makasih Aisyah. Iya, living values masih ada sih ya, paling nggak waktu aku ngajar sih masih ada. Sekarang juga masih ada sebenarnya ya di kelas 1 dan 2 sebagai persiapan
Terus mereka kelas 3 agama gitu ya. Tapi agama sebenarnya masih ada living values juga yang kita ambil ya. Maybe looking back, dulu kan kita banyak banget apa ya, isu yang kita bahas gitu yang kayak aku nggak tahu sih di sekolah lain tuh membahas ini atau enggak, sedetail ini atau enggak gitu. Even kita dulu soal charity dan kayak apa kurangi sampah plastik itu semua kita pelajarin dan kita coba terapkan gitu di sekolah dan di komunitas kita. Even dulu kita belajar bikin kompos dan segala macam. And kayak dulu itu kan anak Kembang itu terkenal they have a lot of spunk and optimism and they believe in gitu. So maybe nggak tahu sih, maybe bisa that optimism and spunk can be redirected to actual change in our society, maybe kayak like what Greta Thunberg does maybe. Jadi maksudnya anak Kembang itu kan memang udah punya ya itu tadi optimism dan mereka punya semangat, mereka udah aware sama issues yang terjadi sekarang ini gitu. Nah, mungkin potensi itu bisa dikembangkan untuk didampingi untuk kayak actually masuk ke the real world gitu. Dulu kita ngebahas apa aja tuh aman gitu, it's a safe space. Jadi dari kita biasakan untuk there's no topic yang kayak nggak bisa ditanya, nggak ada yang bisa dibahas gitu. So we're not really afraid of any topics really gitu. So I think it's important buat kita jadi mau untuk tahu lebih, belajar lebih when we're not afraid of something gitu. Kayak kalau segampangnya religion gitu, kayak kalau misalkan dari kecil udah dibiasain kayak jangan ini, takut ini gitu. Kalau misalkan bahas ini nggak boleh gitu, pasti kan gedenya jadi oh maybe I shouldn't know about that gitu. Mungkin aku emang nggak harus cari tahu, tapi karena dari kecil kita dibiasakan seperti itu, we're more aware of the issues yang ada dan kita bisa start a conversation about it gitu, dan mungkin dari conversation itu bisa grow into something more. So is it really from us? Question Bu Andin. Like I mean, going back on what Maksudnya, you just mentioned, a lot of like, I think a lot of the things that I find, like those types of decisions that I think took a lot of courage, itu aku juga take it back dari Kembang juga. A lot of decision makings that I've made, life, career-wise, anything sebenarnya to be exact itu, karena kayak nggak takut gagal juga sih. I think I've never been put in a spot di Kembang where failure was evident in any place at all. It's not kayak, oh kamu nggak pernah kenal gagalan. No, not really. It's just more like I've never seen it as anything really, really bad. Kayak throughout my whole life, dan gara-gara di nurturing itu juga dari awal, that, you know, making a mistake or slip-ups is just a start to actually getting good at doing what you're doing. Itu dari, it makes me at least kayak sedikit lebih berani untuk keluar sana. Although it feels like Kembang is such a haven, tapi masuk ke dunia luar gitu udah kayak I feel like a knight in shining armor aja, udah berani. I think from what Sasi said, kedengeran kan? Iya. Kedengeran, Jadi, mungkin agak delay the ya. idea of exploring sih yang kayaknya brought us to places. Jadi, jadi nggak takut salah kan, 1, 2, open-mindedness, 3 adalah the idea that life kayak it doesn't have to be boxed gitu loh. The idea of explore. Jadi pertanyaan Bu Andin emang dari kita. Dulu mungkin kalau aku kelas 1, kelas 2 gitu lebih pemalu, tapi mau nggak mau ngomong karena dipaksa sebenarnya. Karena murid cuma 10. Everyone needs to say something. So I was like, okay. And then kelas 3, Hilmi appeared. So we're all challenged to argue. So that was my first time when I had to really like argue. I think I argued a lot. I remember kayak tentang religion, because that's my favorite thing to talk about. Hilmi bilang, karena Hilmi kan dari sekolah Islam, terus dia kita kelas agama disuruh gambar tentang situasi Natal tuh kayak gimana sih gitu sama Bu Emma dulu. And then Hilmi bilang, but like I'm not celebrating it. Emang jadi kayaknya I don't feel comfortable doing it gitu. So I felt like
that it wasn't really like berkubu sih, tapi for me kayak yang mungkin dua-duaan di Kembang kayak it was so weird for me to think like that, for someone to think like that. I'm like, that's the point. Isn't it fun, you know, to like use whatever sources you have, your imagination of, though you're not celebrating it maybe gitu, tapi kayak to draw what is Christmas to you gitu. So I think that was very interesting aja sih. Ya, jadi poinnya itu sih, exploration, creativity yang udah dipupuk dari kecil. Oke, makasih Keisha. Again, ini masukan yang menarik ya, bahwa ternyata secara nggak sadar, iya Bu Andin kamu dan mungkin Bu Tia mengajarkan hal-hal itu untuk menarik anak-anak ini keluar dari zona nyamannya mereka gitu, untuk menantang. Aku mau nambahin, Iya boleh, Aisyah. Habis Bu Andin nanya, did we actually do it? I think the honest answer dulu tuh aku nggak pernah ngerasa, it was never evident gitu loh apakah values yang aku pelajarin itu tuh diajarin one way ke bawah, or was it like ya udah kita dilempar ke playpen, terus ya udah you were just there and kita disuruh just explore, and the dynamics of it tuh yang what makes me belajar gitu. So it's more like instead of diajarin, it's sort of like ditemenin sambil kita belajar gitu. Jadi I think that sort of setting works kalau misalnya mungkin masih kecil kelasnya, and like you were always like there, you were just always there for 6 years kan. Jadi in a way I think it's sort of you did it, tapi besides that kita dinamika between me and like the 9 other people in my class itu juga really what really built it. And I never actually felt kayak diajarin atau disuruh atau diapa-apain atau diperintah. It's never like that. There's never, kalau misalnya kita salah pun itu nggak pernah nggak pernah istilahnya mungkin dipunish gitu kali ya, lebih ke arah di reason with gitu. Jadi everything that I do yang mungkin salah itu I know why I shouldn't do it, instead of just nggak boleh ini, tapi nggak boleh karena, atau mending jangan karena. And I think itu sort of yang membangun critical thinking yang mungkin Keisha tadi bilang itu. And a lot of exploring. Aku masih nggak habis pikir kalau misalnya Bu Andin dan Bu Tia itu sangat-sangat sabar dengan aku yang sering nyeker kemana-mana. Itu sesuatu yang aku rasa it would not have anywhere else saya kembang. There would be no other place di mana aku bisa nyeker kemana-mana. So it's a huge playpen, and they were there the whole time we were learning. Gitu. It's more like that to me. The good thing is nyekernya masih boleh sampai sekarang, nggak masalah. That's great. Cuman di Kembang masalahnya. Kayaknya anak-anak kami berdua juga kok, Bu Luki ya, Bu Andin ya, kalau diajak keluar ke tempat umum manapun tuh sering kejadian ketinggalan sepatu. Iya bener. Atau misalnya ke makan gitu, kemana, terus kayak mau ke toilet tuh sibuk, sepatunya mana gitu. Terus kayak harus dilepas gitu. Mereka karena di Kembang kan memang selalu lepas sepatu ya gitu, jadi itu selalu kejadian sih. Tapi menarik sekali sih Bu Luki apa saja yang tadi disampaikan ya, yang diceritain, itu kayak ngingetin lagi ya Bu Andin bahwa ya itu dulu yang kita lakukan ya begitu gitu, ngobrol gitu ya. Dan sebenarnya sih dari tahun ke tahun juga ya kalau di kelas di Kembang kan selalu mulai dari diskusi pagi ya. Ingat nggak sih kalian yang kita duduk di karpet terus ngobrol, itu masih terjadi sih sebenarnya sampai sekarang. Nah serunya adalah topik diskusi itu akan datang dari kelas, jadi gurunya jarang tuh membawakan sesuatu. Dan bareng sama kelas ini, sama angkatan ini, Bu Luki, isunya tuh bener-bener yang terkini gitu, terdepan, yang lagi panas dibicarakan tuh pasti besoknya muncul gitu di kelas ya Bu Andin. Ya nggak perlu selalu yang terbaru. Iya. Kalian dulu nonton apa sih? Nah, itu pertanyaan yang kalian bagus. Nonton apa? Kalian baca apa sampai terus kayak membicarakan isu-isu terkini? Ini kan belum pada punya gadget sendiri juga, Bu. Nah, dulu. oke. Jadi kalian banyak nonton TV, baca koran masih? Kita nonton TV enggak deh. Enggak. Ada dulu koran kalau nggak salah ya Bu ya. Koran yang koran kecil berani gitu. Koran berani. Ya, we subscribe to it. Itu We even wrote. We had a opportunity to write for koran berani. Oh iya, kalian masih ada tuh figuranya di sekolah? Iya. Di figura. Kita tulis soal Heonokurnal kalau nggak salah.
Yeah. I'm gonna put that on my CV. Wrote for a paper. No one needs to know what paper. Nobody needs to know. It's impactful. Apa yang ada di kalian dulu, terus yang nggak ada sekarang gitu, atau apa yang kami lakukan dulu, terus miss-nya di mana, atau apakah karena memang sudah berubah saja gitu nggak sih Bu Tia, Bu Andin? Ya, apalagi dulu itu kan kami juga apa ya, nggak pernah ada kayak bekal tertulisnya gitu loh Bu Luki. Kalau misalnya mengajar tuh harus gini kayak semuanya tuh berasal dari hati, kita ngobrol, oh enaknya kayaknya gini nih, cocoknya seperti ini gitu. Ya, jadi begitulah dulu kalian diajar anak-anak, nggak ada pedoman. Mohon maaf ya. Ternyata. Terus pas kita udah sampai jauh gitu, customize. oh, ternyata ini harusnya diajarin di kelas 5, kelas 2 mereka udah dapet. Itu sering banget loh. Iya. Ya. Dan kayak personalized learning itu dari dulu udah sebenarnya Bu Luki bareng sama kelas ini ya. Dan ya dulu kan kita nggak pernah mikirin ujian gitu. Tahu-tahu ujian butuh izin sekolah segala macam, mereka udah kelas 5 mau naik kelas 6 waktu itu. Jadi memang kita belajar ya emang buat belajar gitu kan. Terus apalagi ya, kelasnya kecil jadi waktu ngobrolnya memang banyak banget sih. Gitu. Apakah kita perlu memecah kelas kita jadi lebih kecil-kecil lagi Bu Tia? Bisa shift-shiftan ya masuknya pagi siang, ada kembang petang itu boleh. Ada kembang petang, ada kembang pagi. Apalagi dia gitu ya, proyek-proyek itu juga kayak lebih banyak muncul dari ide kelas sih, bukan kita berpikir mau ngapain gitu ya, tapi setelah ngomongin apa, oh yaudah kita follow up dengan satu proyek apa, kayak waktu kita bikin kampanye mengurangi sampah tuh, itu cukup serius dan intens ya dulu ya, berapa bulan kalau nggak salah tuh kalian kerjain 2-3 bulan. Gitu. Dan semacam Greta Thunberg gitu tapi tahun 2009 2008. Iya. Oke, wah menarik sih. Oke, kalian ada yang mau disampaikan lagi nggak? Mungkin harapan untuk kembang atau pesan-pesan di ulang tahun yang ke-47 ini. Sasti penasaran apa? Iya sama Bu Andin. Did we turn out like how you predicted we would? Pertanyaan menarik. Gimana Bu Tia dan Bu Andin? Bu Andin, kamu yang jawab Bu Andin. Aku nanti. Kalian berdua dong, bareng aja. Gimana? Gimana ya? Sesungguhnya nggak pernah memprediksi sampai seperti ini sih. Kalau ngeliat kalian sekarang tuh kami nggak pernah punya bayangan seperti apa kalian nanti. Tapi dengar cerita kalian tadi, ternyata passion itu udah ada dari dulu. Sudah kelihatan gitu. Kasih bekerjanya di mana, Kirti di mana, Aisyah di mana, Keisha di mana. Bahkan Hilmi kemudian kuliahnya apa, itu apa ya? Itu seperti apa yang kami bayangkan. Oh, ini paling gede. Namanya guru ya, kadang-kadang kami selalu berpikir orang ini sukanya ini, kalau misalnya dia terus suka yang ini berarti nanti besarnya mungkin dia akan di bagian yang sana. Dan apa itu adalah passion yang kami lihat dari kalian dulu. Terlihat sekali sih gitu. Bukannya nebak nanti kalian jadi gimana sih waktu itu Sasti, tapi melihat kalian sekarang kita bisa kayak trace back gitu. Oh iya dulu memang Aisyah begini, oh dulu Hilmi memang begitu gitu. Sasti emang dulu cenderung seperti ini. Jadi basically saya nggak berubah sih ya. Ya, tetap yang dulu kami kenal juga gitu sebenarnya dengan pilihan kata yang mirip gitu ya. Witty-nya tuh sama gitu. Terus concern yang kalian angkat kayak misalnya Keisha tadi ngomong soal agama gitu ya, atau sekarang Kirti banyak di seni gitu ya, sebenarnya lebih ke situ ya, kreatif gitu ya. Kirti iya emang gitu, memang itu yang kami lihat setiap hari dari kalian, dari gambar-gambar, dari apa ya, dari ya itu tadi role play gitu. Pernah loh Bu Luki, aku tuh nggak boleh masuk kelas sama mereka, harus istirahat. Kenapa, Bu? Karena mereka masih ada pengadilan di dalam kelas. Mereka role play exactly sama seperti pengadilan, jadi hakim, pengacara dan lain-lain. Kayak gak boleh masuk, kenapa? Masih ongoing. Oh ya udah oke, kita nunggu di luar. Dan nggak apa-apa gitu, benar kata Kirti tadi, nggak pernah dilarang gitu. Aku juga nggak marah atau kayak minta masuk gitu, ya enggak, tunggu aja gitu sampai dipanggil masuk, disuruh jadi apa ya ikut aja gitu.
tapi udah terjadi dan emang seneng ngobrol, memang sangat artikulatif, itu nggak berubah sih dari kalian. Gitu. Dari kecil tuh kalian memang menurut aku dibanding anak-anak seusia kalian pada umumnya ya, setelah kita ngajar banyak anak, kita tahu ya Bu Andin ya, kalian itu sangat artikulatif. Kita saat kita ngajar tuh sekian lama tuh sering ada tahun-tahun di mana kita merasa sebagai guru tuh nggak capable gitu. Ya kayak I'm not a good teacher gitu, nih nggak bisa nih kayak gini gitu. Tapi kalau sama kelas ini tuh rasanya sering, wow, berhasil ya gitu. Padahal sebenarnya bukan gara-gara kita sih kayaknya. Ya Bu Andi. Iya, karena yang diajar, karena diajak belajar sih bersama ini. Gitu. Kami cuma ngikutin aja gitu. Tapi dari angkatan pertama ini ke sebenarnya saya atau Bu Andin mungkin lebih belajar bahwa memang sebagai guru kami harus lebih banyak fasilitasi sih daripada mengajar. Mudah-mudahan terasa ya. Tapi kayak mungkin dari day one gitu kami tahu kalau kami ngajar pasti nggak akan dapat sebanyak kalau ya udah ikutin aja deh yang lain, anak-anak ini kelas ini mau belajar apa gitu. Dan itu bekal yang besar sih untuk kembang berikutnya gitu. Itu udah jadi satu standar gitu ya. Terus yang akhirnya ya kita teruskan juga ke guru-guru yang lain atau ke kelas-kelas yang lain. Gitu. Oke. Senang sekali pembicaraan malam ini nih, betul-betul lega gitu. Kamu nangis lagi nggak, Bu Andin? Enggak, aku nggak nangis, sudah lewat masa. Ya siapa tahu. Dulu kalian pernah lihat Bu Andin mewek nggak? Pas lulus nggak ya? Pas lulus Bu Andin nangis nggak sih pas kita lulus? Lulus nangis setelah ya, dia masuk ke ya. dalam bawah meja. Nangis. Banyak momen-momen itu, tapi nggak malam ini. Maksudnya senang gitu ya. Ini melegakan, walaupun tahu sih memang mereka adalah anak-anak yang hebat gitu. Tapi setelah sekian tahun kemudian mendengar testimoni bahwa sekolah kembang seperti apa, kemudian melihat sekolahnya sekarang seperti apa, well, kita nggak banyak, ini Butia, maksudnya kita ada di trace yang benar gitu. Ternyata kita dulu ya menyakiti mereka, walaupun kita ngaco kali dulu. Gitu. Ternyata kita dulu bener kok. Nggak salah. Lega. Kalau kalian lihat guru-guru kalian yang dua ini bagaimana sekarang? Masih sama seperti yang dulu nggak? Sama persis. Ada nggak kebiasaannya Bu Andin atau Bu Tia pas ngajar yang kalian masih ingat? Kayaknya not in particular sih, tapi diksinya masih sama kayaknya. Pilihan katanya masih sama. Iya, aku senang sekali loh malam ini bertemu kalian kayak ngobrol sama kolega gitu loh. Bukan guru dan murid lagi gitu udah. Mereka pantas sih Bu kalau jadi kolega kita mah. Kan ingat sekarang guru-gurunya juga seumuran mereka sama. Jadi mungkin kalau tertarik boleh lah ya. Boleh apa, Din? Boleh lah. Saya tertarik mau coba mengajar gitu. Tapi memang sedang membuka. Sesekali jadi bintang tamu boleh lah ya. Please. Aisyah tadi mau ngomong apa, Aisyah? Oh iya, enggak, tadi ini sih pertanyaan Bu Luki terakhir. Enggak, bukan ini pas mengajar, tapi aku tuh entah kenapa ingrained in my memory setiap kali Bu Andin setiap kali kayak ngelakuin sesuatu yang mungkin obnoxious atau nakal, Bu Andin cuma diem doang gitu ngeliatin. Bisa berpikir Bu Andin merespon apa tuh somehow it's ingrained in my memory gitu loh. Karena Kevin tuh nggak ada di sini, tapi he was very all over the place, terus kayak loud, terus Bu Andin tuh kayak sering kayak cuma diem doang kayak, what do I say next to him? Itu very ingrained in my memory. Terima kasih loh untuk malam ini. Ini malam yang sungguh mungkin mengantarkan kami semua tidur dengan rasa bahagia gitu ya. Senang bisa bertemu dengan kalian, bisa berkenalan, bisa tahu akhirnya wajah-wajah di balik nama yang dulu cuman aku dengar nama-namanya aja atau lihat muka-muka masa kecilnya gitu ya, yang fotonya bertebaran di Kembang. Ternyata kalian masih sama, seperti kata guru-guru kalian, masih punya idealisme, kreativitas yang sama mungkin, keinginan-keinginan yang mungkin sebenarnya sama, yang udah dipupuk dari dulu gitu.
Terus ini juga mengingatkan kami kembali kayak kembang tuh seperti apa sih gitu. Banyak hal yang masih kami kerjakan, tapi mungkin ada hal-hal yang kami bisa kerjakan lebih baik lagi ke depannya gitu ya, Bu Tia, Bu Andin. Betul. Sekali. Untuk sekarang, all the best for you and your future journey. Semoga apa yang kalian lakukan semakin bermanfaat untuk diri kalian dan banyak orang. Hilmi, all the best for you. Kesha, Kirti, Sasti, Aisyah yang sedang menapak karir, I wish you luck and success tentunya. Terima kasih ya sudah Terima meluangkan kasih waktu ya. ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. teman-teman, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum.